Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Free Channel 92. Kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu kegiatan kerja di Korea Selatan di sektor pabrik kayu, teman-teman. Nah, di sini view kameranya saya pindah lagi posisinya. Ya, ini sekedar memberikan tahu informasi kepada teman-teman semua mengenai salah satu kegiatan kerja di Korea. Dan kali ini masih dalam musim panas. Jadi di Korea kan ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim gugur, pertama dari musim dingin, kemudian musim semi, kemudian musim panas, dan kemudian musim gugur. Setelah itu kembali lagi musim dingin. Jadi perputaran siklus musimnya seperti itu, teman-teman, yang mana memerlukan sebuah kondisi badan yang fit serta pikiran yang fresh agar badan juga terkontaminasi fresh karena dari pikiran yang fresh. Apabila saat musim dingin tentu sangat dingin sekali. Apabila saat musim panas seperti ini ya panas sekali. Jadi di sini kita bekerja dengan teman-teman dari berbagai negara. Ada yang dari Indonesia, yaitu adalah saya dan teman saya. Kemudian ada 4 orang dari Filipina, kemudian ada 4 orang dari Myanmar, ada 3 orang dari Pakistan, dan orang Korea sendiri ada sekitar 3 orang. Jadi semuanya dari berbagai bangsa dan negara ini berkumpul menjadi satu untuk bekerja sama dan meraih cita-cita di Korea Selatan. Memang Korea merupakan salah satu 10 besar negara ekonomi kuat di dunia, dan hal ini pula mengakibatkan industri Korea tumbuh pesat sehingga memerlukan banyak tenaga kerja asing. Karena untuk dalam negeri sendiri tidak mencukupi, seperti yang diberitakan pada berita-berita sebelumnya, bahwasanya populasi Korea tambah tahun semakin menurun, angka kelahiran menurun, dan ini adalah salah satu masalah bagi Korea Selatan sendiri dalam memenuhi dan untuk menjaga kemajuan negaranya. Jadi salah satu kegiatan kerja di sini ya seperti ini, teman-teman, masang baut, persiapan barang, dan di sini teman alat yang digunakan adalah obeng listrik seperti yang saya gunakan ini. Kemudian juga ada paku tembak, ada juga gergaji, ada juga mesin bor, dan di sini mesin bornya banyak, hampir 10 jenis mesin bor, dan itu digunakan untuk produk yang berbeda-beda. Karena di sini kan pembuatan rangka spring bed berbahan dasar kayu dari Rusia, dan modelnya pun ada sekitar 20 model. Jadi harus hafal, terutama yang sudah menjadi senior di sini itu wajib hafal mengenai model-model yang diminta oleh customer. Tidak boleh salah, kalau salah ya fatal, wis potong gaji takutnya. Di sini gajinya di Korea itu ya sekitar gaji pokoknya itu 2 juta won. Kalau lemburan itu ya bisa sampai 3 juta won. Memang banyak kalau dirupiahkan memang. Kalau gaji sedemikian untuk hidup di Korea itu kategorinya kalau 3 juta won itu ya cukup pas, bukan cukup ya, cukup pas. Tapi kalau gajinya 2 juta won untuk hidup di Korea itu kurang. Tapi kalau dirupiahkan memang luar biasa kalau dirupiahkan. Jadi salah satu faktor pendorong para warga dari negara berkembang bekerja di negara maju seperti Korea itu adalah faktor gajinya yang lumayan kalau dirupiahkan gitu, sehingga bisa merubah nasib dalam waktu singkat, ya setidaknya 3 tahun 5 tahun lah itu, asalkan benar dalam pengolahan keuangannya. Kemudian bagi teman-teman semua yang mau bekerja ke Korea Selatan, saya harap jangan mikirin enaknya saja, jangan mikirin gajinya saja. Takutnya sampai di Korea itu kaget dengan budaya dan musim-musim di Korea seperti itu. Jadi ya pikirin aja, niat, kemudian siapkan mental, siap tempur agar di sini tidak kaget. Karena banyak teman-teman
setelah pengen di Korea mati-matian, berjuang mati-matian pengen kerja ke Korea karena faktor gaji. Setelah tiba di Korea dan siap untuk bekerja, dapat 1 minggu, dapat 1 bulan, kabur. Belum 1 tahun minta pindah. Nah, hal itu jangan dilakukan karena itu salah satu cara untuk mencoreng nama baik bangsa. Kalau sudah tercoreng, ya akhirnya bos-bos Korea nggak mau ambil orang Indonesia. Ini akibat dari mereka yang egois. Jadi saran saya, pertahankan. Kalau sudah dapat status 1 tahun, pindah tak apa-apa. Tapi kalau di bawah itu, kalau bisa, itu janganlah gitu. Kalau ada masalah ya konsultasi aja di shelter gitu. Kan kerja di Korea ini kan untuk sektor industri kan pakai sistem G2G ujian, jadi bukan PT. Jadi antara pemerintah dengan pemerintah, jadi lebih terlindungi gitu teman-teman. Pokoknya jaga mental, jaga fisik gitu. Terutama saat menghadapi musim dingin itu rawan pilek dan kulit pecah-pecah. Jadi solusinya ya persiapkan obat flu. Belilah di apotek Korea itu banyak. Obatnya juga manjur-manjur. Kemudian harus selalu pakai hand body lotion agar kulit tetap lembab, tidak kering saat musim dingin. Di sini kalau dingin itu suhunya bisa mencapai minus 10 derajat gitu, tapi hanya berlangsung sampai 3 hari atau 5 hari. Selebihnya ya saat musim dingin ya suhunya mungkin minus 2, minus 3, 0 derajat seperti itu. Kalau musim panas itu panasnya maksimal ya 34 derajat, 35 derajat, dan itu sama juga berlangsung mungkin sekitar 5 hari. Setelah itu ya 30 derajat, 27 derajat seperti itu terus menerus suhunya teman-teman. Dan juga di sini karena adanya 4 musim, jadi ya kalau selesai kerja pada hari Minggu saat libur itu kita bisa holiday. Ya pokoknya enak lah, bisa membuat cerita dan kenangan untuk nanti gitu, teman-teman. Oke, itu sajalah dari saya ya. Jadi bagi teman-teman semua, kalau ingin tahu mengenai kegiatan kerja di Korea itu seperti apa, ya kurang lebih seperti yang video saya tampilkan dengan sederhana ini. Silakan teman-teman nilai sendiri, kerjanya berat apakah ringan. Pokoknya sekali lagi saya tekankan, persiapkan mental biar di sini betah, dan agar cita-cita yang didambakan, yang diharapkan bisa terkabul di Indonesia. Dan jangan lupa, Korea walaupun gajinya besar, kalau dirupiahkan itu juga tetap harus bijak dalam penggunaan. Jangan berfoya-foya, kemudian jangan bangun rumah terlalu besar. Kalau bisa jangan beli mobil baru juga. Yang terpenting adalah bangun usaha, bangun wirausaha. Kalau nggak ngerti mau buka wirausaha apa, beli aja tanah pinggir jalan. Itulah menurut saya tepat. Beli aja tanah di pinggir jalan yang strategis. Nah, mau usaha apa itu wis dipikir secara pelan-pelan gitu. Karena apa? Kalau tanah di pinggir jalan yang strategis kan itu bisa lebih menjanjikan kalau kita buka usaha. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.